kami senantiasa terhubung dengan Engkau ya Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap pujian kami jadi satu duba yang harum di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, tiba saat yang terindah kami akan dengar firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu ya Bapa. Biarkan hamba-Mu ini semakin kecil dan tidak ada artinya apa-apa. Tapi Yesus yang kami sembah semakin besar, nama Tuhan ditinggikan. Kami siapkan hati kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama umat Tuhan yang percaya, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri, muka belakang katakan, Yesusku luar biasa, Tuhanku maha besar. Tepuk tangan yang melihat Yesus kita. Silakan duduk kembali saudara, shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Pastinya luar biasa. Kalau pagi semangat, siangnya semangat. Tenang, nanti habis semangat pulang makan yang lebih lezat lagi. Ya, terima kasih. Jika hari ini sudah hadir Bapak Pendeta Arianto, juga Ibu Pendeta Erika. Yang tadi saya saksikan di sesi 1, ternyata beliau sudah datang saudara. Ya, karena nanti jam 11 beliau akan hadir juga di acara di satu gereja di Surabaya juga. Jadi waktunya sangat singkat, tapi percaya kita pulang diberkati luar biasa. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang satu ketaatan. Oleh karena kita katakan taat. Ya, ketaatan yang menghasilkan kemenangan gilang gemilang. Ya, kalau kita taat, enggak kalau Tuhan menyanyiakan kita. Saat kita mau taat kepada Tuhan, ya, lagunya tadi apa? Ku terhubung denganmu. Artinya apa? Kita ada satu connect, satu server dengan Tuhan. Ya, masalah boleh datang, tantangan boleh datang. Kita punya Tuhan yang hebat. Tepuk tangan luar biasa. Yes, aku punya Tuhan yang hebat. Yo, janganlah di gereja aja. Aku punya Tuhan yang besar. Sampai rumah, Tuhan di mana engkau? Saudara. Pastikan setiap pujian membawa satu kekuatan luar biasa. Bagaimana seorang ibu, seorang istri, ya, dia harus berkata taat, aku mau taat. Di tengah persoalan yang dihadapi. Ya, langsung saja saya mau undang Ibu Pendeta Erika, juga Bapak Pendeta Arianto. Bukan pencipta lagu Arianto, bukan saudara ya. Ini pencipta lagu rohani juga. Saudara, mau dengar kesaksiannya bagaimana beliau ini tetap taat sama Tuhan. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari saya undang Bapak Ibu Pendeta Arianto bersama Ibu Pendeta Erika. Mari, Pak. Ya, siap. Tes. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Pastor Johan, Pastor Catur, semua sahabat. Perkenalkan saya Pendeta Dr. Erika Fani. Saya dengan suami adalah pendiri dari Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia yang menaungi komunitas IC3, Indonesia Christian Cancer Community, dan juga IC3 Filia Single Parent untuk para mereka ditinggal pasangan hidup karena kematian. Juga membangun rumah belajar Satu Visi Bagi Indonesia di Desa Batubuir, Kalimantan Barat. Pelayanan kami gratis untuk anak-anak. Juga kami mendirikan penerbitan buku Satu Visi Bagi Indonesia. Dan terlebih dari itu, saya adalah seorang pejuang kanker.
Kanker saya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan 7. Kanker saya 7. 2016, 2019. Jenis langka, agresif, dan bukan metastasis, bukan relapse, tetapi kanker membangun jaringannya sendiri ada di dalam tubuh saya. Saya sudah divonis meninggal dunia, hidup tinggal menghitung hari, dan anak-anak masih kecil ya waktu itu, dan suami saya sudah didoakan juga untuk melepaskan istrinya dalam kematian ya, dan saya juga didoakan untuk siap menerima panggilan Tuhan untuk pulang. Rasanya sakitnya luar biasa. Saya duduk di kursi roda ya, masa-masa yang paling kelam di dalam hidup yang saya alami. Ya, saya sebagai pendamping mendampingi istri yang sedang berjuang di tengah penderitaan, memang membutuhkan kekuatan Tuhan. Melihat dia sakit, dan itu sangat-sangat menekan, apalagi sakit yang namanya kanker. Satu vonis mati buat saya juga, karena dengan kanker berarti saya akan segera melepaskan dia dan meninggalkan dia, dan dia akan meninggalkan kami, dan saya harus membesarkan 3 anak kami. Sebenarnya hidup kita itu tidak dipersiapkan untuk menerima berita buruk dalam hidup. Siapa sih yang mau menerima berita buruk? Tetapi ketika buruk itu datang dalam hidup kita, mau nggak mau, kita berhadapan dengan yang namanya kematian dan penyakit berat. Ya, sesungguhnya kematian itu bukan sesuatu yang asing buat kita. Tapi ketika vonis kanker, itulah yang membuat saya harus menghadapi pergumulan. Buat saya sangat berat untuk istri yang terkasih. Dan itu memang tidak mudah, apalagi dalam usia kami yang masih relatif produktif pada saat itu. Waktu kanker itu menyerang bagian tubuh saya, sakitnya luar biasa. Saya sampai menarik rambut dan bilang sama Tuhan, Tuhan panggil saya pulang, karena ini terlalu sakit. Dan saya tidak berani bermimpi bahwa saya bisa sembuh, bisa berjalan melayani Tuhan kembali. Saya seorang pendeta, papa saya seorang pendeta. Kami melayani Tuhan. Saya sejak dalam kandungan sudah didoakan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kami tidak melihat, saya melihat bahwa tidak ada karpet merah buat kami. Ketika kami melayani, kenapa Tuhan saya harus diizinkan mengalami kanker bukan 1, tapi 7. Ya, ketika istri divonis kanker, buat saya sebagai pendamping, pukulan yang sangat telak, sangat berat. Namun di sana saya belajar melihat, belajar memberikan diri untuk boleh melayani. Seperti Kristus melayani, saya belajar melayani dengan berbagai kondisi yang ada dalam diri saya. Tetapi dalam masa kritis seperti itu, justru saya berjumpa Kristus. Bukan dari kata orang, bukan karena saya seorang pendeta, bukan karena saya hidup dalam lingkungan gereja. Saya berjumpa dengan Kristus ketika berada dalam penderitaan, dalam titik terendah, ketika vonis kematian sudah di depan mata. Saya berjumpa dengan Kristus. Itu yang membuat saya berlutut minta maaf kepada Kristus. Pertobatan total, pola pikir saya berubah drastis. Dan saya berada dalam titik seperti rusa yang merindukan air. Sampai saya bertanya, siapakah Engkau Tuhan? Kanker itu adalah damsik saya. Saya berjumpa dengan Dia yang sungguh-sungguh memberikan saya kekuatan untuk bisa melewati semua ini. Tapi apakah cukup sampai di situ? Ternyata belum. Kami masih diproses. Di tengah saya pingsan berkali-kali, di tengah kondisi yang begitu sakit, saya pulang ke rumah papa yang ada di Jakarta, di apartemennya. Kemudian saya nangis di pangkuan papa. Saya bilang, papa ini sakit sekali, sangat sakit. Papa saya bilang begini, Erika, kita masih punya Tuhan. Kemudian suami saya tanggal 21 Oktober 2016, suami saya masuk, dia bilang, papaku meninggal dunia dan aku harus ke Balikpapan. Saya bilang, kamu pergi aja, biarkan saya dengan anak ada di apartemen yang kami sewa. Dan ternyata itu masa yang sulit, saya juga harus pingsan lagi di sana. 1 minggu ketika suami sudah balik dari Balikpapan, berita masuk malam itu.
bahwa papa saya meninggal dunia. Saya seperti tanaman yang dicabut akarnya. Saya bilang, Papa, kenapa Papa tinggalkan saya? Saya masih berjuang dalam sakit berat ini. Kemudian waktu acara penghiburan Papa, saya dilarikan ke rumah sakit. Karena muka saya sudah pucat sekali dan tidak bisa menerima, hampir tidak bisa menerima cairan infus. Karena sudah sangat lemah. Tetapi dengan kursi roda suami antar mengikuti ibadah, sebuah progres hidup. Saya mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan menyembuhkan saya, itu seperti membalikan tangan. Saya pasti sembuh. Tetapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, dengan iman saya berkata kepadamu, Engkau tetap Kristus, dan saya tetap mengikut Tuhan seumur hidup saya. Kemudian saya dan suami memutuskan pulang ke Surabaya. Saya tidak melanjutkan pengobatan. Karena apa? Saya sudah siap kalau Tuhan panggil saya pulang. Tapi ternyata Tuhan memberikan saya kesempatan hidup kedua. Remisi yang saya dapatkan, anugerah Tuhan, sakit yang luar biasa, bisa total hilang. Dan itu sungguh-sungguh sebuah keajaiban Tuhan. Waktu mendampingi istri yang sedang berjuang itu, saya pun juga belajar. Saya pun dididik oleh Tuhan bagaimana menjadi seorang pendamping yang memberikan hidup dan melayani. Dan itu memang satu proses juga membentuk diri saya. Dan saya di tengah ketakutan itu, ada firman meneguhkan saya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Goncangan ini membuat saya goncang, tapi firman itulah yang meneguhkan saya. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak takut. Dan itulah saya mendampingi istri menghadapi dan menjalani perjuangan tersebut. Saya pernah sakit lever, sakit kuning. Saya pernah kena COVID Delta. Saya kira saya sudah lewat. Juga pernah kena herpes, ya, pernah juga kencing darah. Saudara, di masa-masa itu. Dan sekarang badan saya masih ada satu benjolan. Dokter bilang jangan dikutak-atik. Karena ancaman saya waktu itu adalah kankermu bisa menjadi kanker otak dan kanker kulit. Sekarang beberapa bulan yang lalu saya kena lagi beberapa penyakit kronis. Artinya saya harus minum obat seumur hidup saya. Saya sekarang kena diabetes mellitus. Nilai HbA1c saya minim harus 5. Orang 9 aja sudah berat. Saya kemarin bongkar, nilai saya tuh 11,1. Sudah amat tinggi. Artinya badan saya sudah tidak bisa produksi insulin lagi. Dan gangguannya ginjal, pankreas, jantung saya menjadi ancaman. Bukan hanya diabetes mellitus, saya kena hipertensi, darah tinggi. Bukan hanya di situ, saya kena osteoporosis, nilainya min 3,2. Dokter mengatakan tulang saya sudah rapuh dan tidak boleh jatuh. Kalau jatuh, patah. Dan saya seumur hidup akan duduk di kursi roda. Dan bukan hanya itu, sekarang saya juga ditumbuhi badan saya dengan kista-kista yang nempel di badan. Saudara, di masa seperti itu jujur saya shock, saya kaget. Ya, saya menghadapi badai kanker yang begitu berat, bangkit lagi. Ya, menghadapi semua, tapi sekarang mengalami lagi. Saudara, Tuhan izinkan saya harus retreat secara pribadi. Bukan di hotel, bukan di gedung yang besar, tetapi di rumah sakit. 4 malam saya harus opnam di rumah sakit. Dan saya minta suami, anak-anak jangan temani saya. Saya mau beri waktu saya kepada Tuhan. Tuhan mau apa sekarang dengan hidup saya? 3 hari itu 2 kotak tisu habis. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu bagaimana perjuangan saya. Saya melayani Engkau. Dan sekarang saya harus mengalami berhadapan lagi dengan musuh-musuh yang ada di dalam tubuh saya. Saudara, Tuhan yang saya kenal, yaitu Kristus, tidak menghakimi saya. Saudara, dia benar-benar mendengarkan dengan begitu baik. Saya mengeluarkan semua emosi-emosi saya kepada Tuhan. Di hari keempat, WA saya masuk. Sebuah flyer, Erika, kamu harus pergi ke Bali. Saya bilang beri waktu, jangan sekarang. Atau orang lain aja yang maju, gak bisa. Dalam waktu beberapa hari kamu harus pergi. Di sana ada hampir 100 orang penderita kanker yang membutuhkan kehadiranmu.
Nggak lama kemudian masuk lagi WA, kamu harus bawa seminar di Jawa Tengah. Bisa nggak digantiin orang lain aja? Nggak bisa, karena kamu yang ngalami, kamu sendiri yang mengerti, kamu harus pergi. Saudara, saya melihat cara Tuhan menolong saya untuk bangkit, bukan dalam keterpurukan. Dan itulah yang membuat saya harus tetap bangkit kembali. Bapak Ibu, di dalam 4 malam itu, ternyata sebuah retreat yang Tuhan izinkan. Dan bukan hanya stop di mengasihani diri, tapi bagaimana saya harus pergi berbuah hidup saya bagi Tuhan. Saya menulis buku 60 Hari Self Healing for Terminal Illness. Ini adalah buku saya yang ke-36. Ya, buku ini sudah masuk ke cetakan ketiga dan banyak memberkati orang-orang yang membaca. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Kanker juga membawa saya kepada sebuah dimensi hidup yang gak pernah saya bayangkan seumur hidup. Yaitu apa? Saya bisa berdiri hari ini di depan Bapak Ibu sekalian. Itu sebuah privilege dari Tuhan. Kalau hidup boleh diputar kembali, seandainya boleh, saya tetap berkata kepada Tuhan, kalau saya dilahirkan kembali, saya tetap memilih dilahirkan menjadi seorang penderita kanker. Karena saya bertemu dengan Kristus, sebuah pengalaman hidup yang sangat amat mulia. Perjumpaan dengan Tuhan melebihi perjumpaan apapun di dalam dunia ini. Mendampingi istri di tengah seperti kondisi kanker ini, hanya satu kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu janji nikah. Yang pernah saya ucapkan di hadapan Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Dan saya berkata, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya, Haryanto, mengambil engkau, Erika, menjadi istriku yang satu-satunya dalam keadaan suka, duka, sehat ataupun sakit, dan seterusnya sampai maut memisahkan. Dan itu saya katakan, sungguh janji nikah menjadi satu pegangan yang kuat buat saya untuk boleh bersama menjalani proses yang Tuhan izinkan. Proses inilah menjadi perjalanan emos saya, dan di sanalah saya dibukakan oleh Tuhan. Di dalam perjalanan itulah saya tahu Allah sungguh hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimanapun dan apapun kondisi kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya jalan keselamatan kita, dan dialah sumber kekuatan kita. Hari ini saya mau memberikan buku ini sebagai sebuah tanda kasih kami kepada Bapak Gembala, Pak Dr. Johan. Ya. Kiranya ini juga boleh mewakili para jemaat sekalian ya. 60 hari self healing for terminal illness. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Nanti Bapak Pendeta, juga Ibu Pendeta, ini akan melayani kita pukul 5 sore nanti. Ya, ajak teman saudara yang belum hadir hari ini, ya, nyatakan kuasa Tuhan luar biasa melalui hambanya ini. Ya, tepuk tangan luar biasa. Ya, janji nikah, sampai saya terharu, saudara. Ya, kita punya pasangan hidup, sayangi, cintai, saudara. Ya, karena kita bukan siapa-siapa, tapi Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan belajar tentang satu ketaatan tadi. Bagaimana tokoh yang bernama Yosua, dia sangat taat pada Tuhan, tapi menghadapi masalah. Kita baca. Ya, persoalan apa yang dihadapi oleh Yosafat, bagaimana dia menghadapi satu tantangan badai dalam hidupnya, saudara. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 2 dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni di En-Gedi. Saudara, hari itu satu kabar yang tidak enak, sehingga yang namanya Yosafat, ya, waduh, hari itu dia ketakutan. Kenapa? Ada 2 hal ketakutan yang dihadapi oleh Yosafat hari itu, saudara. Yang pertama dikatakan di 2 Tawarik 20 ayat 1 katakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang.
Saudara, dikatakan di sini ada 3 pasukan besar. Berapa saudara? 3 pasukan besar. Ada Bani Moab, Bani Amon, ya, dan orang Meunim. Ini pasukan yang sadis saya bilang, ya, membunuh wanita yang hamil, bukan hanya dibunuh, tapi janinnya pun dikeluarkan, dibunuh lagi. Sadis. Yang pertama, bagaimana Yosafat ketakutan karena melihat 3 pasukan besar dalam hidupnya. Kesaksian dari Ibu Pendeta Erika. Bagaimana dia melihat, bukan 1, bukan 2, bukan 3, 7. Ya, 1 masalah belum beres, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Begitu besar yang dihadapinya. Yosafat mengalaminya. Ya, 3 masalah besar dalam hidup kita. Apa saudara? Kekhawatiran. Saya kalau kanan kiri katakan, jangan khawatir. Ya, dari kesaksian yang menguatkan kita. Yang kedua apa saudara? Keraguan, kebimbangan. Jangan kau bimbang, nyanyi sembayang, nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi. Apa saudara? Susah pun hilang. Problem yang ketiga yaitu apa saudara? Perkara pasukan besar ini yaitu putus asa. Ya, tadi Ibu Pendeta Erika berkata, aku anaknya pendeta, gembala. Ya, aku sekolah Alkitab. Ya, Ibu Pendeta Erika protes sama Tuhan, wajar karena manusia itu protes. Bagaimana Tuhan? Aku sudah baik. Saudara Yosafat, Tuhan, aku sudah mengerti Engkau Allahku yang luar biasa. Tapi ada 3 pasukan besar datang mengepung aku. Hari itu sudut pandang Yosafat berubah. Dia melihat masalahnya yang besar. Dulunya dia melihat Tuhan yang besar. Seringkali kita melihat hari ini, kita fokus pada masalah kita yang besar. Masalah kita yang gede. Masalah yang gak bisa beres-beresnya saudara. Tapi hari ini kita diingatkan, kita punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Ya, kita punya Tuhan yang besar. Ketakutan Yosafat karena dia ada gerombolan pasukan besar. Hari kita takut karena kita punya masalah-masalah besar. Yang kedua saudara, 2 Tawarik 20 ayat 2 dikatakan, saudara, dikatakan apa? Datanglah orang memberitakan Yosafat suatu laskar yang besar. Datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, ya, yaitu En. Dikatakan apa saudara? Satu laskar yang besar. Ini bicara tentang ujian yang besar. Apa saudara? Ujian yang besar. Saudara kita gak mampu hari-hari ini. Semua tantangan, godaan, rintangan begitu besar dalam hidup kita. Ya, di perusahaan kami di belakang ada satu perusahaan bikin porang, saudara. Telepon sama saya, bagaimana Pastor keadaannya? Saya bilang luar biasa. Aduh, kagum aku. Selalu jawabannya luar biasa. Ya, saya mau niru. Kalau kita melemahkan dengan perkataan ini, seperti Yosafat. Perkataan yang melemahkan semangat. Tuanku, ada masalah besar. Tuanku, ada laskar besar. Perkataan yang melemah. Hari ini ayo kita perkatakan perkataan positif. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita datang kepada orang yang sudah kena kanker seperti Ibu Erika. Iya, kankerku ada 7. Aduh Bu, setelah ya wis berserah Tuhan ya apa maneh Bu, wis ya. Saudara, orang tambah lemes. Tapi waktu kita berkata, kita punya Tuhan yang besar. Dokter Bur menganalisa ini dan sebagainya. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter. Namanya Yesus, luar biasa. Amin. Haleluya. Kalau saya gak ngalami, saya gak cerita. Bagaimana mata saya dulu gak bisa. Dokter bilang gak bisa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Ada banyak cara Tuhan buat untuk kita. Amin saudara. Ini saudara. Perkataan-perkataan yang melemahkan semangat ini. Tapi hari itu Yosafat berkata, aku punya Tuhan yang besar. Hari ini ayo kita kepada anak, kepada siapapun pasangan hidup kita. Kasih perkataan yang positif. Ya, kasih perkataan-perkataan yang membangun. Karena apa? Perkataan yang tidak memberi semangat akan melemahkan kekuatan. Kita akan belajar rahasia Yosafat.
Ya, bagaimana Yosafat di tengah ketaatannya, Yosafat ini bisa menang. Ya, rahasianya kita baca di 2 Tawarik. Rahasia ketaatan Yosafat sehingga dia bisa mengalahkan segala sesuatunya. 2 Tawarik ayat 20 ayat ketiga dikatakan, Yosafat menjadi apa saudara? Menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara jelas dikatakan, ya, Yosafat tidak kemana-mana, dia berbalik. Ya, dulunya dia mengandalkan kekuatannya, pasukannya. Tapi waktu ada 3 gerombolan besar, dia menjadi takut. Yang pertama langkah yang diambil Yosafat. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari hadirat Tuhan. Dan saya percaya saudara hadir hari ini. Datang pagi ini, saudara mencari hadirat Tuhan. Tepuk tangan luar biasa. Ya, tenggol kanan kiri, kita terus cari hadirat Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itu kerinduanku. Saudara, saat kita galau, kita ada masalah, cari hadirat Tuhan dulu saudara. Ya, apapun masalahnya, cari hadirat Tuhan dulu. Bukan teh botol sosro dulu saudara. Ya, bukan saya di-endorse saudara. Tapi cari Tuhannya. Amin. Yosafat. Dia gak kemana-mana. Dia gak calling-callingan, WA call semua di telepon. Enggak. Ayo. Apapun hari ini persoalan yang kau hadapi. Cari hadirat Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Seperti hari ini. Minggu ini anak jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Dan saya percaya saudara hadir hari ini. Rindu cari hadirat Tuhan. Tepuk tangan luar biasa. Haleluya. Salah satu cara untuk menjadi hadirat Tuhan itu apa? Yosafat tahu. Dia menyerukan kepada seluruh saudaranya di Yehuda. Untuk berpuasa. Tuhan Yesus berkata, ya jenis ini tidak dapat dikalahkan dengan doa. Melainkan dengan puasa. Puasa ini besar kuasanya. Ya saudara seberang 1 bulan puasa. Kita puasa, Bapak puasa. Puasa Pak, kalau malam hari. Di atas jam 12, aku jam 12 malam pasti puasa. Itu namanya tidur, sleeping saudara. Ya, ada masalah tantangan kita puasa. Yang pernah saya saksikan teman saya di Solo. Bagaimana dia menghadapi harus di PHK. Dia harus hadapi sidang. Karena dia dianggap pencuri. Saya katakan gak bisa berbuat banyak. Ini Yosua aja. Masuk dalam hadirat Tuhan. Berdoa. Berpuasa. Apa yang terjadi saudara? Waktu sidang terjadi. Ya. Orang sampai heran-heran. Kok bisa orang ini menjadi menang? Kamu pakai ilmu apa? Si pemuda ini berkata. Aku pakai ilmunya surga. Ya kemarin tadi saya bagi bincang-bincang sama Bu Pendeta Erika sama Pak Johan, Pendeta Johan ya. Pelayanan di Kalimantan. Banyak kuasa-kuasa kegelapan. Ya, banyak ilmu-ilmu tenun saudara. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah punya Allah yang sangat dahsyat. Gak mempan. Ya, ada yang bilang Pak Agus Catur, Agus Gunawan itu pakai dukun siapa Pak? Disandet kok gak mempan. Saya punya Tuhan Yesus Kristus yang besar. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, kita berpuasa. Inilah hasilnya. Yoel 2 ayat 12 dikatakan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ojo separuh-separuh. Ojo nanggung saudara. Dengan berpuasa. Dengan menangis dan mengadu keluh kesah kita. Dengan puasa kita menahan hawa nafsu, emosi dan sebagainya. Ya kalau kemarin saya juga teman-teman untuk acara kami diundang tanggal 12 bulan 12 di kota Karanganyar. Ya yang hadir sekitar 3.000 orang untuk Natal gabungan. Saya berkata baik teman-teman, ayo kita berdoa, kita puasa. Bukan dengan kekuatanku.
ku dapat jalani hidupku. Amin. Tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Melalui mencari hadirat Tuhan dan berpuasa, kita menang. Amin. Kita menang atas segala masalah kita. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Yuk yang selanjutnya. Percayalah, seburuk apapun situasi yang saudara hadapi, tetaplah taat. Apa saudara? Taat. Taat diwolak-walik itu tetap taat. Segel kanan kiri tetap taat. Ya, tetap taat. Hari ini ekonomi gak baik-baik saja. Benar saudara. Ya, hari ini keadaan gak baik-baik saja. Benar. Tapi tetap taat. Ya. 2 Tawarik 20 ayat 12. Yang kedua. Ya, yang kedua, rahasianya apa sih ketaatan Yosafat ini? Dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi apa saudara? Mata kami tertuju kepadamu. Langkah yang pertama tadi Yosafat berkata, Tuhan aku percaya. Aku berserah kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini loh. Aku gak mampu menghadapi sendirian Tuhan. Langkah yang diambil Yosafat. Yosafat berserah penuh kepada Tuhan. Ya, bukan berarti melepas tanggung jawab. Ya, serahno Tuhan KPWS. Ya, aku gak mau tahu. Enggak. Yosafat tetap bertanggung jawab. Dia gak melepas tanggung jawab. Lihat Yosafat ini saudara. Dikatakan apa? Aku tahu Tuhan. Masalah yang aku hadapi besar. Dia masih ada tanggung jawab. Dan Yosafat melepaskan kendali hidupnya ini kepada Tuhan saudara. Melepas kendali hidupnya kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Bukan dia yang maju, tapi Tuhan yang maju berperang. Amin saudara. Ada masalah apapun juga, engkau tidak perlu berhadapan langsung. Yang pertama, berbalik ambil Tuhan. Ya, ingat yang pertama ya. Kita berbalik kepada Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Kita berpuasa, langkah yang awal. Dan langkah yang kedua, kita berserah penuh. Bukan kita melepas tanggung jawab. Ya, kau ambil alih seluruh hidupku. Dikatakan apa? Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Kita percaya dia yang ambil alih masalah kita. Lihat rahasianya. Kita lihat ayatnya saudara ya. Berserah itu artinya apa? Membagi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ayo hari ini saudara, lakukan yang saudara bisa. Lakukan yang saudara mampu. Yang gak mampu itu Tuhan bagiannya. Yang kita gak kuat ngadapinya. Tuhan punya acara yang luar biasa. Waktu Musa berkata, Tuhan untuk apa tongkat ini? Lempar di tanah. Waktu Musa mau melakukan, tongkat jadi ular. Ya, jadi ular. Musa mau pegang kepalanya. Tuhan berkata, jangan. Jangan pegang kepalanya, berpisah. Kamu pegang ekornya. Karena kepala itu berbahaya. Tuhan tahu. Hari ini Tuhan ngerti masalah saudara. Dan Tuhan berkata, bukan bagianmu nak. Ya, bagianmu menjadi hadirat Tuhan dan berdoa dan berpuasa. Berserah kepada Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 17 dikatakan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Diam saja. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu apa saudara? Takut dan terkejut. Mulai besok menghadapi mereka. Tuhan apa saudara kata? Menyertai kamu. Engkau hanya diam saja. Pak, aku harus balas Pak. Kudu tak balas. Tuhan berkata, sudah. Pembalasan bukan hak saudara.
Bagi tugas, doakan. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan kok saudara. Hari ini kau disakiti, dihina, ya mungkin diremehkan. Tidak usah minta pembelaan ya. Aku harus ada pembelaan, aku harus mengasih kebenaran. Oh, tidak usah wis. Ya, ya wis ben urip-uripe dhewe saudara. Ya, yang penting kita cari hadirat Tuhan. Berdoa, berserah penuh kepada Tuhan. Dia yang ambil alih masalah hidup kita. Dikatakan engkau hanya duduk diam dan melihat. Dan dikatakan engkau akan tercengang, terheran-heran. Engkau akan takjub melihat karya Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Haleluya. Ya, lihat banyak kesaksian-kesaksian yang saya terima dalam teman kami dalam pelayanan kemarin ke Jakarta selama 4 hari. Ya, mereka sharing. Iya Tuhan luar biasa. Ya, dengan kesaksian. Kuncinya satu, dia melepaskan kendali hidupnya di bawah tangan Tuhan. Dan dia berserah kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, 2 Tawarik 20 ayat 18-19. Lalu berlututlah dengan mukanya ke tanah. Siapa berlutut? Yosafat. Ibu pendeta Erika tadi berkata apa? Dia berlutut di tanah, dia berdoa kepada Tuhan. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Bukan dengan suara yang falas, bukan suara yang setengah hati. Aku punya malaikat ini gak niat ini. Nyanyi sungguh-sungguh, pujian sungguh-sungguh. Sebelum bertempur, Yosafat apa saudara? Yosafat mengutamakan pujian dan penyembahan. Katakan 2, 3, pujian dan penyembahan. Sebelum dia maju berperang, ini resepnya Yosafat. Ya, dia mengutamakan pujian dan penyembahan. Kenal Bapak Hengki pengepul sepatu? Waktu dia menghadapi adiknya bagaimana? Ya dia dihina, diremehkan, dihancurkan. Tidak berbuat apa-apa. Saya satu katakan, ayo Pak, puji dan sembah dia. Dia diam saja. Pak, puji dan sembah dia. Secara daging susah. Secara daging berat sedang menghadapi masalah. Tapi Bapak ini berkata, aku mau taat. Pagi dia angkat pujian penyembahan luar biasa. Niru Yosafat ini. Ya. Dia tidak mau melihat situasi kanan kiri yang begitu menakutkan. Tapi yang dia tahu dia memujikan pujian bagi Tuhan. Bahwa dialah Allah kekuatan kita. Tadi pujiannya apa? Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Lakukan saudara. Bapak kita punya Tuhan yang besar. Taat. Hasilnya apa ketaatan itu? Ya kita baca. Ya hasil ketaatan Yosafat. Yaitu dia akan memperoleh kemenangan gilang gemilang. 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian. Wah ya. Dibuat Tuhanlah apa saudara? Penghadangan terhadap Bani Amon. Masalah yang besar tadi. Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Orang Meunim. 3 masalah besar tadi dihadang. Yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga ketiga bala tentara yang hebat katanya. Mereka terpukul kalah. Waktu engkau menghadapi 3 persoalan besar dalam hidupmu. Saat engkau hari ini mencari hadirat Tuhan. Dan berdoa. Berserah kepada Tuhan. Hasilnya ini loh. Masalah-masalah kita dibereskan satu persatu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bukan katanya, bukan ceritanya, tapi engkau akan alami sendiri. Engkau akan alami perkara-perkara yang luar biasa. 2 Tawarik
20 ayat 21 mengingatkan bahwa saat kita menyanyikan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, di surga Tuhan berkata, hei malaikat turun ke GPI Raja Damai. Banyak jemaat yang perlu ditolong. Amin. Perlu dikasih kekuatan. Dan saya percaya kita semakin dikuatkan taat. Modalnya taat, dibalak-balak taat. Ya, pemain musik WL boleh maju. Modalnya lo taat. Saat engkau tidak pernah mengingkari Yesus, kita perlahan bangkit berdiri. Kasih salam kanan kiri, katakan taat.